Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Rosita dengan NIM 248201082 dari Prodi Farmasi 1B Stikes 8 Jambi. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang perkemian. Sistem perkemian adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Sistem ini memiliki fungsi yaitu untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, maka limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Bagian-bagian sistem perkemihan yaitu ada pertama ginjal, ureter, visca urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk pentil kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Pada orang dewasa, ginjal memiliki panjang yaitu 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya antara lain yaitu 120-150 gram. Permukaan anterior dan posterior katup atas dan bawah serta pinggir lateral ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya yaitu berbentuk konkav karena adanya hilus. Ada beberapa struktur yang masuk atau yang keluar dari ginjal melalui hilus, yaitu arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Struktur fungsional ginjal yaitu adalah nefron. Ginjal memiliki fungsi yang pertama yaitu menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air, mengatur sel darah merah, dan mengatur tekanan darah dan kadar garam. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis atau kapsula renalis yang berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal ini terdiri dari dua, yaitu lapisan luar atau korteks, substantia corticalis, dan lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Selanjutnya yaitu ureter. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimumnya sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju katup kemih. Ureter dibagi menjadi pars abdominalis, pelvis, dan intravesicalis. Dinding ureter terdiri dari mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot polos sirkuler, dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan kontraksi guna mengeluarkan urin ke buri-buri. Ureter ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis yang berada dari pelvis renalis sampai menjelang fossa iliaca. Kemudian yang kedua yaitu ureter pars pelvica, itu berada dari mulai persilangan fossa iliaca sampai masuk ke buri-buri. Secara radiologis, ureter ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada ureter proksimal, ureter medial, dan ureter distal. Kandung kemih. Kandung kemih adalah organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Air kencing memasuki kandung kemih lewat ureter dan keluar lewat uretra. Ia terletak tepat di belakang pubis, di dalam rongga pelvis. Kandung kemih dapat menyimpan urin. Orang dewasa pada umumnya adalah kurang lebih 500 ml. Secara anatomi,
Kandung kemih terdiri dari 3 permukaan, yaitu yang pertama permukaan superior, permukaan inferior lateral, dan permukaan posterior. Kandung kemih yang kosong pada orang dewasa terletak di dalam pelvis. Bila kandung kemih terisi, maka dinding atasnya masuk ke daerah abdomen atau hipogastrium. Uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ereksi dan sistem seksual. Uretra pada wanita dan pria itu berbeda. Jika pada wanita, panjang uretranya sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan permukaan vaginal. Pria memiliki uretra yang lebih panjang daripada wanita. Artinya, wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Sedangkan uretra pada pria yaitu memiliki panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada kepala atau glans penis. Uretra pada pria terbagi menjadi beberapa dan dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama yaitu pars praprostatica, itu terletak sebelum kelenjar prostat. Kemudian pars prostatica terletak di prostat dan terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara transdeferens. Selanjutnya itu pars membranosa, yaitu sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis. Selanjutnya yaitu pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Selanjutnya yaitu pars bulbosa, yaitu pars spongiosa yang dilapisi oleh otot bulbocavernosus dan menempel pada tubuh karena tergantung oleh 3 notum suspensorium penis. Selanjutnya yaitu pars buldulosa, yaitu pars spongiosa yang tidak terlapisi otot dan menggantung pada kondisi tidak infeksi. Gejala infeksi pada perkemihan yang pertama yaitu rasa nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Kemudian yaitu frekuensi buang air kecilnya meningkat, tetapi hanya sedikit urin yang keluar. Kemudian rasa tidak nyaman di perut bawah dan panggul. Urin berwarna gelap dan berbau tidak sedap. Kemudian terdapat darah di dalam urin atau hematuria dan demam atau tidak enak badan. Kemudian cara pengobatan dan pencegahan infeksi saluran kemih yaitu pengobatan utamanya adalah dengan pemberian obat-obatan. Salah satunya adalah antibiotik untuk ISK atau infeksi saluran kemih. Yang jenis dan dosisnya itu disesuaikan dengan kondisi si pasien. Infeksi saluran kemih ini bisa dicegah dengan cara yang pertama yaitu memperbanyak konsumsi minum air putih, membersihkan organ vital sebelum berhubungan intim, dan gunakan pakaian dalam yang longgar dan berbahan katun. Nah, demikianlah pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.